Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pagi ini kita dipertemukan kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 23 Februari 2026 bersama dengan saya Penatua Nadia Sita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan kita berdoa lebih dahulu. Demikian. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari dan minggu yang baru ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hemat energi, selamatkan bumi. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Selanjutnya adalah dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik atas ciptaan Tuhan. Salah satu cara ampuh untuk mewujudkan panggilan itu adalah dengan memilih aksi nyata dalam mengurangi hal yang berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan kita. Dimulai dengan cara bagaimana kita menggunakan listrik sehari-hari. Produksi listrik merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. Dengan sektor tenaga listrik menyumbang sekitar 43% dari total emisi sektor energi. Didorong oleh ketergantungan yang besar pada batu bara, lebih dari 60% pada tahun 2021, dan meningkatnya permintaan. Sektor tenaga listrik sangat penting bagi upaya dekarbonisasi Indonesia dan target nol emisi bersih pada tahun 2060. Di dunia modern, kita yang serba cepat ini, kita sering menganggap listrik sebagai sesuatu yang biasa. Dengan menekan saklar, kita bisa mendapatkan penerangan, kehangatan, dan daya. Namun, kenyamanan ini seringkali datang dengan harga yang mahal bagi ciptaan yang disebut Allah sangat baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 31. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan untuk menjadi pemilik bumi, tetapi sebagai pengelola, pengurus, dan pemelihara yang ditunjuk oleh Allah untuk mengelola miliknya dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Mengurangi konsumsi listrik adalah tindakan pengelolaan yang nyata dan modern. Ketika kita membiarkan lampu yang tidak perlu tetap menyala, atau menggunakan peralatan elektronik yang boros energi secara tidak perlu. Kita mengkonsumsi sumber daya yang seringkali berkontribusi pada polusi dan degradasi lingkungan, merusak planet, dan juga komunitas yang rentan. Sebaliknya, menghemat energi adalah sebuah tindakan ibadah. Menghemat energi adalah cara untuk mengatakan, Tuhan, aku lebih menghargai ciptaan-Mu daripada kenyamanan sesaatku. Dengan mematikan lampu, menggunakan bolam hemat energi, atau mengurangi ketergantungan pada pendingin ruangan atau AC, kita secara aktif merawat taman dunia modern kita. Saat kita mengurangi jejak ekologis kita juga menjadi saksi iman kita, dan menunjukkan komitmen untuk mengasihi sesama dengan memastikan planet yang kita tinggali ini tetap layak dihuni bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan bagaimana kita menggunakan energi listrik yang dipercayakan kepada kita. Dan biarkan bentuk penghematan kita ini menjadi bukti kasih kita
kepada Allah Sang Pencipta. Saudara yang terkasih, ada beberapa langkah praktis yang dapat kita ambil untuk mengurangi penggunaan daya listrik yang berlebihan. Yang pertama, terkadang yang diperlukan untuk menghemat energi hanyalah dengan membuka tirai jendela kita, membiarkan cahaya matahari yang alami masuk ke dalam rumah, atau ruang kerja saudara dapat mengurangi kebutuhan penggunaan penerangan listrik pada siang hari. Dan ini merupakan kebiasaan sederhana yang dapat mendorong penghematan energi, dan suasana ruangan pun akan terlihat lebih hidup dan ceria. Selanjutnya adalah matikan lampu dan alat elektronik. Pastikan mematikan lampu, komputer, dan televisi saat saudara meninggalkan ruangan atau di saat tidak digunakan. Kemudian, cabut colokan. Lepaskan charger HP, laptop, dan peralatan lainnya yang tidak terpakai dari stop kontak untuk menghindari konsumsi energi vampir, yaitu energi yang terpakai saat alat elektronik tetap tercolok walau tidak digunakan. Dampaknya menyumbang 5-10% dari total konsumsi listrik rumah tangga dan meningkatkan tagihan. Selanjutnya adalah gunakan AC dengan bijak. Atur suhu pendingin ruangan AC pada suhu ideal 24-26 derajat Celcius dan matikan jika tidak digunakan. Pendingin ruangan merupakan salah satu konsumen energi utama. Dapat juga dengan menyesuaikan termostat, menggunakan kipas angin dan ventilasi ruangan, membuka jendela dengan udara luar jika memungkinkan. Langkah-langkah kecil seperti ini mengurangi beban pada jaringan listrik dan membatasi dampak pada lingkungan. Selanjutnya, beralihlah ke lampu LED yang menggunakan setidaknya 75% lebih sedikit energi daripada lampu pijar. Marilah kita menjadi gereja dan umat yang menghidupi iman kita dalam setiap tindakan, termasuk bagaimana kita memberi daya pada rumah kita atau dimanapun kita berada dan merawat bumi. Hemat energi merupakan langkah krusial untuk menyelamatkan bumi dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, memperlambat perubahan iklim, dan menjaga sumber daya alam. Apakah saudara siap melangkah ke tahap selanjutnya? Mulailah dengan satu perubahan kecil hari ini. Cahaya Anda dapat membantu menerangi dunia. Hemat energi, selamatkan bumi. Mari bersama-sama kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas segala sumber daya alam yang Engkau sediakan untuk menopang kehidupan kami. Kami mohon ampun jika selama ini kami kurang bijaksana dalam menggunakan energi listrik dan memboroskan berkat-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat dan kesadaran untuk menjadi penata layanan yang baik atas bumi ini. Ajarilah kami untuk menghemat energi, mematikan lampu atau alat elektronik yang tidak digunakan, serta menjaga lingkungan agar tetap lestari. Kiranya tindakan kecil kami ini menjadi wujud kasih kami kepadamu dan sesama, serta bentuk pertobatan ekologis untuk menjaga rumah bersama. Berkati usaha kami dalam merawat bumi, agar generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan dan kekayaan alam ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.